Ngapunten ingkang kathah. Padahal ini kalau kita waktu di tarbiyah syariat kan diwajibkan ya Pak ya, diwajibkan. Berdoalah, mintalah kau kepada Allah tentang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Loh, miturut fasol ini kitab hikam, jikalau kita minta hal yang seperti itu menunjukkan bahwasannya kita tidak malu sama Allah. Lah, kadosi lak tabrakan nggih. Kadosi tabrakan. Mengapa demikian? Tolabuka utawi oleh nyuprih siro, mencari iro, meminta iro, meminta anda semuanya, minhu saking Allah iku ittihamun, bimakna nuduh lahu maring Allah, wa talabuka lahu ghaibatun, utawi nyupri sira lahu maring Allah iku ghaibatun bimakna samar, mingkah saking sira anhu saking Allah, wa talabuka li ghairihi likillati hayatika, utawi penyuprih ira li ghairihi kang saliyane Allah iku likillati hayatika, duduhake didike isin ira minhu saking Allah, wa talabuka utawi nyuprih ira min ghairihi kang saking sakliyane Allah iki liwujudi buktika anhu, duduhake anane sifat adoh ira maring Allah. Pun sarai ngeten Pak, apabila jenengan ini wa du'auka Allahu linabli manzilatin fid dunya wal akhirah, duweni karep, mempunyai keinginan minta pada Allah, terus perkara yang jenengan kali kula minta itu tujuannya untuk mencapai kedudukan dunia dan akhirat. Kedudukan dunia itu apa? Urusan dunia. Fid dunya hasanah. Apa yang kita butuhkan yang berkenaan dengan kehidupan rumah tangga supaya Allah nyukupi. Apabila kita meminta sesuatu itu terhadap Allah yang ada kaitannya dengan dunia, terus lagi wal akhirah, urusan akhirat, berarti apa? Jenengan ini jangan sampai minta dimasukkan neraka, tapi minta dimasukkan surga. Mohon maaf Pak, ini ngajinya kan sudah tidak ngaji babakan umum ya toh? Ini babakan ilmu tasawuf. Ketika kita memohon kepada Allah tentang hal itu, ikut dalilun, menunjukkan ala annaka, terhadap kita sesungguhnya kita ikulah tastahi, tidak mempunyai kemaluan, tidak mempunyai malu minhu pada Allah. Ngapunten ingkang kathah. Padahal ini kalau kita waktu di tarbiyah syariat kan diwajibkan ya Pak ya, diwajibkan. Berdoalah, mintalah kau kepada Allah tentang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Loh, miturut fasol ini kitab hikam, jikalau kita minta hal yang seperti itu menunjukkan bahwasannya kita tidak malu sama Allah.
Lah, kadosi lak tabrakan nggih. Kadosi tabrakan. Mengapa demikian? Wa du'auka li ghairillahi dalilun ala bu'tika anhu. Hal yang seperti itu menunjukkan bahwasanya kita itu jauh pada Allah. Jauh pada Allah. Padahal Allahnya itu ada di diri kita. Jadi bahasanya itu apa kuyo raisin minta Allah seperti itu, padahal cukup bagi kita untuk menyempurnakan ubudiyah. Bagaimana kita ketika saat beribadah secara mahdoh, murni, sholat, zakat, lan sak pituruté. Wa ghairu mahdoh, yang tidak murni, kerja dan sebagainya. Bagaimana kita meletakkan hati itu, ini wajah tu wajia. Inilah yang kumaksud penghambaan dengan yang sebenar-benarnya. Urusan hasil buah itu bukan wilayah kita, Wak. Kata Allah, cukup bagi kamu laksanakan apa perintahku, tinggalkan apa laranganku. Jikalau kau tetap ngoyak-ngoyak, apa yang ngoyak-ngoyak? Terus minta fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mohon maaf lho nggih, ampun dilebokno kelas syariat niki. Jangan pernah kau mengharapkan buah yang telah kau tanam. Karena apa? Itu sudah cukup, nanti pasti akan datang sendiri. Ibarat Pak Tani, Pak. Nanam jagung. Jagung itu paling tidak 3-4 bulan. Dapat 7 hari kita menanam, ya Allah, buah. Cukup bagi kita menjaga. Waktu membutuhkan pupuk, kita pupuk. Membutuhkan air, kita siram. Ketika ada rumput, kita penyakit-penyakit kita singkirkan. Cukup itu. Nanti kalau sudah waktunya berbuah, itu gak usah kau minta, datang sendiri. Sama dengan ibadah kita kepada Allah miturut versi tasawuf loh niki, mboten versi syariat, hakikat sing kula maksud. Karena di dalam masalah ubudiyah, kumawulo, menghambakan diri kepada Allah sebagai penyembahan kita, itu harus punya etika, akhlak. Akhlaknya apa? Inilah yang disebut akhlak ilahiyah. Kanjeng Nabi dawuh, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku tidak diutus Allah ke bumi ini kecuali hanya untuk menyampaikan kesempurnaan sebuah akhlak. Akhlak secara syariat, akhlak secara hakikat, akhlak secara jasmani, juga secara rohani. Secara jasmani ditata di dalam hukum syariat. Makanya boleh jenengan berdoa, minta dan lain sebagainya, silakan. Menurut syariat memang gitu. Itu risalahnya. Tapi kalau sudah kita kerana hakikat ilmu tasawuf, beda lagi. Akhlak ilahiyah berbicara. Apa bicaranya? Cukup bagi kita untuk ini wajah tu wajhiyah. Niki di dalam surat Al-An'am.
menghadapnya ruh atau hati tanpa ada penghalang kepada Allah. Inilah maksudnya inni wajjahtu wajhiyah. Penghalang niki bisa jadi makhluk yang bermateri atau non materi. Yang bermateri ada kaitannya dunia tadi, non materi makhluk yang ada kaitannya dengan akhirat tadi, surga, pahala, semuanya itu makhluk. Dan ini tidak boleh ada penghalang antara ruh dengan Allah, nggak boleh. Ini keliru supidole koyo. Rapopo. Lah niki kalau ruh itu betul-betul sudah makrifat pada Allah, nama ruh, nama Allah itu habis. Jadi ngeten dadine. Udah alif Allah, syariat, lam toriko ya toriko, lam kedua hakikat, hak makrifat. Kalau sudah makrifat hakikat, kalau tidak ada yang disebut sama nyebut nopo. Inilah maksudnya. Itulah akhlak secara ruhaniyah. Sehingga ketika kita minta kepada Allah perkara dunia fid dunya wal akhirah, iku dalilun ala annaka latastahi, menunjukkan bahwasanya kita nggak punya malu pada Allah. Berarti nggak boleh. Cukup Anda ini dalam hati melaksanakan ini. Maksud inni wajjahtu wajhiyah. Lah niki tidak terlepas dari dzikir rasa, yaitu sirul asrar di su'aul basyirah, nggak bisa lepas. Munculnya kan dari tauhid la ilaha illa anta. Allah sudah terasa dekat. Akhirnya kalau sudah itu dimulai diasah, maka masuklah ke ainul basyirah, bertemu. Kalau bertemu maka la ibsarun wa mubsarun wa basarun, yang menghadap tidak ada, yang melihat tidak ada, yang dilihat juga tidak ada, mata untuk melihat itu sudah tidak ada, kosong ini Pak.